Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Titik Klinik. Kali ini, kami akan membawa kalian ke dalam kisah yang penuh dengan ketegangan dan misteri yang mencekam, dengan plot twist yang akan membuat kalian terkejut di akhir cerita. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita seru lainnya. Kisah ini dimulai di sebuah desa terpencil yang terletak jauh di balik gunung, tempat di mana cerita mistis selalu berhembus bersama angin malam. Desa itu dikenal karena legenda pesugihan, khususnya tentang Sanyi Blorong, makhluk setengah wanita dan setengah ular yang menawarkan kekayaan tak terhingga bagi siapapun yang berani membuat perjanjian dengannya. Bram, seorang pengusaha muda yang mengalami kebangkrutan, mendengar cerita tentang pesugihan Nyi Blorong dari seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Kehidupan Bram yang penuh tekanan ekonomi membuatnya terdesak untuk mencari solusi, meski harus berurusan dengan kekuatan mistis. Kas dukun tua dengan suara parau. Jika kau berani, Bram, kau bisa mendapatkan kekayaan lebih dari yang pernah kau bayangkan. Namun, ada harga yang harus kau bayar, harga yang tak hanya mengikat jiwamu. Bram dengan nada penuh ambisi. Aku tak peduli berapa harganya, aku hanya ingin keluar dari kemiskinan ini. Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Mata dukun tua itu bersinar samar, bibirnya melengkung dengan senyum licik. Ia memandang Bram seolah-olah menilai kesiapannya, lalu mulai menceritakan ritual mengerikan yang harus dilakukan Bram. Dukun tua menggumam pelan. Nyi Blorong muncul hanya pada malam purnama penuh. Kau harus memanggilnya di tepi danau mati di ujung desa. Jika dia menerimamu, kau harus menyerahkan dirimu sepenuhnya padanya, tanpa perlawanan, tanpa keraguan. Dan kau harus memuaskan keinginannya, sampai puncaknya setiap malam bulan purnama. Bram menelan ludah, matanya melebar mendengar detail ritual itu. Meski merasa ngeri, ambisinya mengalahkan ketakutannya. Ia membayangkan kekayaan yang bisa ia peroleh, kehidupan mewah yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Bram bertekad kuat. Aku siap, aku akan melakukannya. Malam itu begitu sunyi, dan hanya suara angin yang mendesir melewati pepohonan di sekitar danau mati. Bram, dengan langkah ragu namun penuh harap, mendekati tepi danau. Jantungnya berdegup kencang. Irama ketakutannya tak dapat ia sembunyikan. Ia berdiri di sana, sendirian, hanya ditemani oleh bulan purnama yang menggantung besar di langit. Bram merapal mantra yang diberikan dukun tua dengan pelan. Suaranya terdengar gemetar, tak yakin sepenuhnya dengan apa yang akan terjadi. Bram berbisik ketakutan. Semoga ini berhasil. Semoga aku bisa selamat dari semua ini. Tanpa peringatan, air di danau mulai bergerak. Riak-riak kecil muncul, menyebar dengan cepat dari tengah danau ke tepi. Bram terkejut dan mundur beberapa langkah. Matanya terpaku pada air yang berubah warna menjadi hitam pekat seperti tinta. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa dingin, seolah-olah seluruh tempat itu ditelan oleh kegelapan. Dari balik air yang hitam, muncul sesosok makhluk. Tubuhnya setengah manusia, setengah ular, dengan kulit yang tertutupi sisik berkilauan seperti emas. Matanya, yang memancarkan cahaya hijau redup, menatap Bram tajam. Wajahnya cantik, tetapi ada sesuatu yang begitu mengerikan di balik senyum manisnya. Nyi Blorong berbicara dengan suara rendah namun penuh kekuasaan. Kau yang memanggilku, Bram? Kau yang ingin mendapatkan kekayaan tanpa batas? Bram mundur setapak lagi, mulutnya kering karena ketakutan. Namun,
Ambisinya lebih besar dari ketakutan itu. Ia mengangguk perlahan. "Bram," suara bergetar. "Ya, aku ingin menjadi kaya. Aku siap melakukan apapun yang kau minta." Nyi Blorong melayang mendekatinya. Tubuhnya bergerak tanpa suara, seolah-olah meluncur di atas tanah. Tangannya yang panjang dan ramping mengulurkan diri ke arah wajah Bram. Jemarinya yang dingin menyentuh pipinya dengan lembut. Namun di balik kelembutan itu, Bram bisa merasakan kekuatan yang menakutkan. Nyi Blorong berbisik dengan nada menggoda, "Kekayaan itu akan menjadi milikmu, Bram. Tapi kau harus tahu, ada harga yang harus dibayar. Setiap malam purnama, kau harus melayaniku. Kau harus menyerahkan dirimu sepenuhnya padaku, hingga puncaknya, sampai kau tak punya lagi tenaga tersisa." Bram merasa dadanya sesak. Ia tahu bahwa ini bukan perjanjian biasa. Setiap kata Nyi Blorong bagaikan ancaman yang tersembunyi di balik godaan. Namun keserakahannya telah menutup pintu logika dan akal sehatnya. Ia mengangguk sekali lagi, mencoba menenangkan diri. Bram berkata dengan suara rendah, "Aku siap, asalkan aku bisa mendapatkan kekayaan itu." Nyi Blorong tertawa pelan, suara tawanya menggema di sekitar danau, terdengar seperti bisikan 1000 makhluk gaib yang bersuka cita. Nyi Blorong tersenyum dingin. "Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, Bram. Tetapi ingat, jika kau gagal memuaskan keinginanku, kau akan kehilangan lebih dari sekadar kekayaanmu." Dengan kalimat itu, Nyi Blorong merengkuh Bram, menariknya ke dalam pelukannya yang dingin. Malam itu mereka bersatu di bawah sinar bulan purnama, dengan suara gemericik air dan hembusan angin sebagai saksi bisu dari perjanjian mereka. Pagi hari setelah ritual pertama, Bram terbangun di kamarnya. Tubuhnya terasa sakit dan lemah, seperti habis ditindih oleh sesuatu yang sangat berat. Ia berusaha bangkit, namun rasa lelah menguasainya. Ia menunduk dan di lantai samping tempat tidurnya tergeletak sesuatu yang mengilap. Sebutiran sisik emas bukan yang besar dan berat, bersinar terang di bawah cahaya matahari pagi. Bram berbisik kagum. Ini benar-benar nyata. Sisik emas. Bram memegang sisik itu dengan tangan gemetar. Matanya berbinar-binar melihat kilauan emas murni di tangannya. Dalam benaknya, ia mulai menghitung apa yang bisa ia lakukan dengan kekayaan yang akan ia dapatkan. Ia bisa melunasi hutang-hutangnya, menghidupkan kembali bisnisnya, dan bahkan hidup dalam kemewahan yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Minggu demi minggu berlalu, dan Bram semakin kaya. Sisik emas itu datang setiap malam purnama setelah ia melaksanakan perjanjiannya dengan Nyi Blorong. Bisnisnya yang dulu bangkrut kini kembali berjaya. Properti-properti mewah ia beli, dan orang-orang di sekitarnya mulai membicarakan betapa misteriusnya kebangkitan Bram dari kebangkrutan. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap bulan purnama, Bram harus kembali ke Danau Mati, bertemu dengan Nyi Blorong, dan menyerahkan dirinya sepenuhnya. Setiap kali, ritual itu semakin menuntut, semakin menguras tenaganya. Nyi Blorong menjadi lebih dominan, lebih menuntut dalam setiap pertemuan mereka. Bram, dalam hatinya, merasa ragu. Berapa lama aku bisa terus seperti ini? Kekayaan ini memang datang, tapi apakah sepadan dengan apa yang harus aku berikan? Setiap malam setelah ritual, tubuh Bram terasa semakin lemah. Bayangan Nyi Blorong terus menghantui mimpinya, membuatnya sulit tidur. Matanya mulai merah karena kurang istirahat, dan orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan perubahan pada Bram. Teman bisnis khawatir. "Kau baik-baik saja, Bram? Kau terlihat pucat. Apa kau sakit?"
Bram tersenyum lemah. Aku baik-baik saja, hanya sedikit kelelahan karena pekerjaan. Tapi di dalam dirinya, Bram tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Setiap kali ia bertemu dengan Nyi Blorong, ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Seolah-olah jiwanya mulai menghilang sedikit demi sedikit, digantikan oleh sesuatu yang gelap dan dingin. Pada malam purnama yang kesekian kalinya, Bram merasa tubuhnya benar-benar tak mampu lagi. Tubuhnya menggigil hebat, napasnya tersengal-sengal, dan keringat dingin membasahi seluruh kulitnya. Meski ia tahu bahwa malam itu ia harus kembali ke Danau Mati, tubuhnya menolak untuk bergerak. Ia terbaring di tempat tidurnya, mencoba melawan rasa sakit dan kelemahan yang semakin hebat. Bram berbisik lemah. Aku tidak bisa, aku tidak sanggup lagi. Namun suara di kepalanya, suara Nyi Blorong, terus berbisik dengan nada ancaman. Nyi Blorong berbisik di benaknya. Kau harus datang, Bram. Kau harus memuaskan keinginanku. Jika tidak, kau tahu apa yang akan terjadi. Tapi kali ini, Bram tidak bergerak. Ia terlalu lemah untuk kembali ke danau. Ketakutannya mulai memudar, digantikan oleh rasa lelah yang tak tertahankan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak perjanjian mereka, Bram tidak memenuhi panggilan Nyi Blorong. Dan di tengah malam, suara-suara aneh mulai terdengar dari sudut rumah. Pintu-pintu mulai berderit, dinding-dinding bergetar, dan udara di sekitar Bram terasa begitu berat, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang menghampiri. Ketika Bram membuka matanya, sosok Nyi Blorong berdiri di sudut ruangan. Wajahnya berubah menjadi penuh kemarahan. Nyi Blorong dengan suara menggema penuh dendam. Kau berani mengingkari perjanjian kita, Bram? Bram mencoba bangkit, namun tubuhnya tak mampu. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidur, menatap Nyi Blorong dengan ketakutan. Bram berbisik pelan. Maafkan aku tidak bisa. Aku terlalu lemah. Namun Nyi Blorong tak mendengarkan. Ia mendekat dengan cepat, melilitkan tubuh ularnya ke seluruh tubuh Bram. Bram merasa dadanya sesak, sulit bernapas. Setiap hembusan napas terasa semakin berat, semakin menyakitkan. Nyi Blorong berbisik di telinganya, dingin dan menakutkan. Kau telah gagal, Bram. Sekarang aku akan mengambil segalanya darimu. Dengan kekuatan yang luar biasa, Nyi Blorong meremas tubuh Bram, memaksa seluruh tenaganya terserap habis. Bram meronta, tapi sia-sia. Tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya terdiam. Bram tak lagi bisa merasakan tubuhnya, semuanya seolah beku. Matanya masih terbuka, menatap sosok Nyi Blorong yang semakin mendekat, dengan senyum dingin dan penuh kebencian. Tubuhnya tak bisa bergerak, hanya terbaring dalam ketidakberdayaan. Nafasnya semakin tipis, seolah hidupnya disedot keluar oleh makhluk yang kini menguasai seluruh ruangan. Nyi Blorong tertawa kecil dengan nada mengancam. Ini baru awal dari penderitaanmu, Bram. Kau kira dengan mengingkari perjanjian, kau bisa lari dariku? Kau salah besar. Dalam hitungan detik, Nyi Blorong mengangkat tangannya, dan seketika tubuh Bram terangkat dari tempat tidur. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke udara. Tubuh Bram melayang, terbungkus erat oleh lilitan ular dari Nyi Blorong yang terasa semakin menyesakkan. Setiap lilitan membuat tulang-tulangnya berderak, memaksa Bram menahan jeritannya yang hampir tak bisa ditahan lagi. Bram terengah-engah mencoba berteriak. Tidak, tolong, aku akan melakukan apa saja, jangan, ambil hidupku. Namun, Nyi Blorong hanya tersenyum lebih lebar, seolah-olah jeritan Bram hanyalah musik yang menghiburnya. Rambut hitam panjangnya menjuntai.
sementara sisik-sisik ular yang melilit tubuhnya berkilauan dalam kegelapan. Udara di dalam kamar semakin pekat, semakin dingin, membuat Bram merasa seperti terperangkap di dalam gua bawah tanah yang dalam, tanpa harapan. Nyi Blorong berbisik di telinga Bram, suara seraknya penuh keseraman. Kau sudah lama berhutang padaku, Bram. Sekarang, bayaranmu adalah nyawamu, dan itu belum cukup. Aku akan mengambil lebih dari sekadar hidupmu. Mata Bram membelalak. Apa yang bisa lebih buruk dari kematian? Pikirannya mulai berkecamuk, terperangkap dalam ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memikirkan keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya. Mereka semua akan menjadi korban dari kutukan ini. Mereka juga akan menderita hanya karena kesalahannya. Bram, dalam kepanikan, mencoba menawar. Jangan sakiti keluargaku. Aku akan menyerahkan apapun yang kau mau. Hanya jangan sentuh mereka. Nyi Blorong menghentikan tawa seramnya, menatap Bram dengan tatapan mata yang berkilat. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Bram semakin menggigil. Kematian mungkin tidak akan menjadi akhir baginya, melainkan awal dari penderitaan yang jauh lebih mengerikan. Nyi Blorong menyeringai, kau menginginkan kekayaan, kau mendapatkan kekayaan, tapi kau juga telah menandatangani perjanjian dengan darahmu. Kau milikku selamanya, dan keluargamu, mereka akan menjadi saksi atas kehancuranmu. Sekejap kemudian, lilitan ular itu mengendur, dan tubuh Bram jatuh dengan keras ke lantai. Napasnya terengah-engah, merasakan tubuhnya yang remuk, seolah-olah ia baru saja diseret dari jurang kematian. Namun ia tahu penderitaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tiba-tiba dinding-dinding kamar mulai berubah. Cat putih pucatnya terkelupas, memperlihatkan retakan-retakan gelap yang menjalar seperti akar yang tumbuh liar. Lampu-lampu berkerlap-kerlip, lalu padam, meninggalkan kamar dalam kegelapan total. Hanya cahaya bulan purnama dari jendela yang memberikan sedikit penerangan, namun cahayanya terasa dingin dan menakutkan. Suara aneh mulai terdengar, suara tawa cekikikan yang teredam, seolah-olah berasal dari sudut-sudut gelap ruangan. Bram mencoba bergerak, tapi tubuhnya terlalu lemah. Kemudian ia melihatnya. Sesuatu bergerak di pojok ruangan, sesuatu yang tampak seperti bayangan gelap, semakin mendekat. Bram dengan suara gemetar hampir tak terdengar. Siapa di sana? Namun bayangan itu tak menjawab. Perlahan-lahan ia semakin mendekat, dan dari kegelapan muncullah sosok-sosok mengerikan. Mereka adalah bayangan orang-orang yang pernah mati dalam perjanjian yang sama. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, mulut mereka terbuka lebar seakan akan terus menjerit, tetapi tak ada suara yang keluar. Mereka mendekat, mengelilingi Bram, menyentuh tubuhnya yang gemetar dengan tangan-tangan dingin. Sosok pertama berbisik di telinga Bram, "Kami semua pernah di posisimu. Kami semua terjebak. Dan kau akan bergabung dengan kami." Sosok kedua menyeringai, sementara yang lainnya hanya menatap dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Bram mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia merasakan tangan-tangan mereka menariknya, membawanya semakin dekat ke dalam kegelapan yang pekat. Jeritan-jeritan mengerikan terdengar, tetapi tak ada yang bisa menyelamatkannya. Lalu, tiba-tiba, sosok Nyi Blorong muncul kembali di hadapan Bram. Ia tampak lebih besar, lebih menakutkan, dengan sisik emas yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Lilitan ular di tubuhnya berkilauan, dan taring-taringnya muncul, siap menyudahi segalanya. Nyi Blorong menggertakkan giginya.
Ini akhir dari segalanya, Bram. Kau milikku selamanya. Dan dengan satu gerakan cepat, Nyi Blorong menancapkan taringnya ke leher Bram, menyedot sisa-sisa nyawa yang tersisa. Pandangan Bram mengabur dan perlahan-lahan kegelapan itu menelannya. Namun, yang mengejutkan, Bram tidak benar-benar mati. Ketika ia membuka matanya lagi, ia berada di tempat yang asing. Di sekitar tubuhnya, ia merasakan pasir basah dan dinginnya angin laut yang bertiup lembut. Ia terbaring di tepi pantai yang sunyi dengan suara ombak yang memecah kesunyian malam. Bram berdiri dengan susah payah, tubuhnya terasa berat dan lemah. Ia tidak tahu di mana ia berada atau bagaimana ia bisa sampai di sana. Ketika ia melihat ke arah laut, airnya tampak gelap dan penuh rahasia. Di kejauhan, terlihat istana megah yang bersinar kehijauan, kediaman Nyi Blorong di dasar laut. Bram berbisik penuh kebingungan. Apakah ini akhir atau awal dari mimpi buruk? Ternyata Nyi Blorong telah membawanya ke alam lain. Alam di mana jiwa-jiwa terkutuk seperti Bram menjadi hamba abadi. Dia tidak mati, tetapi dia tidak lagi hidup. Kini, dia terperangkap dalam kutukan abadi, melayani Nyi Blorong sebagai budaknya di kedalaman lautan gelap. Setiap malam purnama, Nyi Blorong memanggilnya, dan Bram dipaksa menjalani ritual yang mengerikan, ritual yang pernah ia tolak, namun kini menjadi takdirnya yang abadi. Ia harus berhubungan dengan sang ratu setiap malam bulan purnama, sampai tubuh dan jiwanya hancur sepenuhnya. Namun, tidak ada kematian bagi jiwa yang terikat oleh kutukan ini. Hanya penderitaan selamanya. Dan demikianlah Bram menjadi salah satu dari mereka. Sosok-sosok tanpa nama yang berkeliaran di dalam laut, menunggu gilirannya untuk disiksa kembali dan pemuas sampai muncrat oleh sang penguasa Nyi Blorong. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Titik Klinik. Kali ini, kami akan membawa kalian ke dalam kisah yang penuh dengan ketegangan dan misteri yang mencekam, dengan plot twist yang akan membuat kalian terkejut di akhir cerita. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita seru lainnya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di tengah hutan, hiduplah seorang pria bernama Surya. Dia adalah seorang petani sederhana yang hidupnya dipenuhi dengan kerja keras, tetapi hasil yang didapat selalu kurang. Hutan yang mengelilingi desa tersebut terkenal angker, dan para penduduk desa sering mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang makhluk-makhluk halus yang tinggal di dalamnya. Suatu hari, ketika Surya sedang bekerja di ladang, dia didatangi oleh seorang lelaki tua yang tampak misterius. Wajahnya keriput dan tubuhnya bungkuk, tetapi matanya memancarkan kekuatan yang tidak biasa. "Kamu kelihatan letih, Nak," kata lelaki tua itu dengan suara serak. "Kehidupanmu sulit, ya?" Surya tertegun sejenak. "Iya, Pak, hidup memang sulit. Setiap hari saya bekerja keras, tetapi hasilnya tidak seberapa. Kadang-kadang saya berpikir, apakah ada cara untuk merubah nasib ini?" Lelaki tua itu tersenyum samar. "Ada cara, Nak, tapi tidak semua orang berani menempuhnya." Surya menatap lelaki tua itu dengan penasaran. "Apa maksud Bapak?" "Jika kamu ingin hidupmu berubah, ada seseorang yang bisa membantumu. Tapi kamu harus siap menanggung konsekuensinya," ujar lelaki tua itu sambil menatap Surya dengan tatapan penuh arti. Siapa dia? Surya merasa semakin penasaran. Lelaki tua itu mendekatkan wajahnya ke arah Surya dan berbisik, "Nyi Blorong." Malam itu Surya tidak bisa tidur. Kata-kata lelaki tua tadi terus terngiang di kepalanya. "Nyi Blorong," pikirnya. Nama itu terdengar asing dan menyeramkan di telinganya, tetapi di balik ketakutannya ada rasa penasaran yang tak tertahankan. Keesokan harinya, Surya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Nyi Blorong. Dia bertanya kepada orang-orang tua di desa, tetapi kebanyakan dari mereka hanya memberinya tatapan penuh ketakutan
dan meminta Surya melupakan niatnya. Namun, ada seorang wanita tua di ujung desa yang bersedia bercerita. Namanya Mbok Ranti, seorang dukun yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal gaib. Nyi Blorong adalah ratu ular, jelas Mbok Ranti dengan suara pelan. Dia bisa memberimu kekayaan yang tidak terbayangkan, tetapi dengan harga yang mahal. Apa harganya, Mbok? Tanya Surya dengan suara sedikit gemetar. Mbok Ranti menatap Surya dengan serius. Kamu harus menyerahkan jiwa dan keturunanmu padanya. Setelah kamu mati, jiwamu akan menjadi miliknya. Dan jika kamu memiliki anak, mereka juga akan terikat pada perjanjian itu. Surya merasa merinding mendengar penjelasan itu. Namun, dalam hatinya, keinginan untuk merubah nasibnya terlalu kuat untuk diabaikan. Bagaimana caranya bertemu dengan Nyi Blorong, Mbok? Mbok Ranti menatap Surya dengan tatapan prihatin, tetapi dia tahu bahwa keputusan ini sepenuhnya ada di tangan Surya. Pergilah ke hutan pada malam Jumat Kliwon. Bawa sesaji dan panggil namanya di persimpangan jalan yang paling dalam di hutan itu. Jika dia menginginkanmu, dia akan muncul. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Dengan jantung berdebar kencang, Surya membawa sesaji berupa kemenyan, bunga 7 rupa, dan darah ayam hitam yang ditaruh di dalam baskom. Dia berjalan sendirian menuju hutan, mengikuti petunjuk dari Mbok Ranti. Setelah berjalan cukup jauh, Surya tiba di sebuah persimpangan jalan di tengah hutan yang sunyi dan gelap. Tempat itu terasa berbeda, seolah-olah memiliki aura yang menakutkan dan penuh misteri. Surya menaruh sesaji di tengah persimpangan dan menyalakan kemenyan. Asapnya mengepul ke udara, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dengan suara gemetar, Surya mulai memanggil nama Nyi Blorong. Nyi Blorong, Ratu Ular, aku memanggilmu, datanglah kepadaku. Angin tiba-tiba berhembus kencang, dan Surya merasa hawa di sekitarnya menjadi dingin. Dari dalam kegelapan, terdengar suara gemerisik, seperti sesuatu yang besar sedang mendekat. Dari balik pepohonan, muncul sesosok wanita cantik dengan kulit seputih porselen dan rambut panjang terurai. Namun, tubuh bagian bawahnya berupa ular besar yang melata di tanah. Inilah Nyi Blorong, sang ratu ular. Kamu yang memanggilku, suara Nyi Blorong terdengar lembut, tetapi ada sesuatu yang menakutkan di balik kelembutannya. Iya Nyi, aku ingin merubah nasibku. Aku ingin kaya, jawab Surya dengan suara gemetar, tetapi tekadnya sudah bulat. Nyi Blorong tersenyum. Aku bisa memberimu kekayaan yang melimpah, lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Tapi ingat, semua itu ada harganya. Aku siap Nyi, jawab Surya. Nyi Blorong mendekati Surya, tatapannya dalam dan penuh misteri. Kamu harus berjanji padaku, setelah kamu mati, jiwamu akan menjadi milikku. Dan jika kamu memiliki keturunan, mereka juga akan terikat dalam perjanjian ini. Surya mengangguk, meskipun ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Aku berjanji Nyi. Nyi Blorong tersenyum puas. Bagus, sekarang tutup matamu. Surya menutup matanya, dan seketika itu juga dia merasakan sentuhan dingin di dahinya. Ketika dia membuka matanya kembali, Nyi Blorong sudah menghilang, dan di hadapannya tergeletak sekantung emas yang berkilauan. Sejak pertemuannya dengan Nyi Blorong, kehidupan Surya berubah drastis. Ladangnya yang dulunya gersang, kini penuh dengan tanaman yang subur. Emas dan perak seakan-akan mengalir tanpa henti ke dalam hidupnya. Dalam waktu singkat, Surya menjadi orang terkaya di desanya, bahkan di seluruh wilayah. Namun, meski kekayaan menghampirinya,
Surya tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui pikirannya. Setiap kali dia melihat emas yang dimilikinya, dia selalu teringat akan perjanjian dengan Nyi Blorong. Pada suatu malam, saat Surya duduk di ruang tamu rumahnya yang mewah, istrinya, Sari, yang tidak tahu menahu tentang perjanjian itu, menanyakan sesuatu yang membuat Surya tertegun. "Mas, dari mana asal semua kekayaan ini? Apa yang terjadi? Dulu kita hampir tidak punya apa-apa, tapi sekarang semuanya berubah begitu cepat." Surya mencoba tersenyum, meski hatinya gelisah. "Kita hanya beruntung, sayang. Tuhan telah memberkati kita." Sari menatap suaminya dengan curiga, tetapi dia memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Baginya, perubahan ini memang terlalu mendadak dan aneh, tetapi dia juga tidak ingin merusak kebahagiaan yang baru saja mereka raih. Namun, malam itu Sari bermimpi buruk. Dia melihat suaminya dikelilingi oleh ular-ular besar, dan dari dalam kegelapan muncul sosok wanita dengan tubuh setengah ular, yang tertawa sinis sambil menatapnya dengan mata merah menyala. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Surya semakin bertambah, tetapi di saat yang sama, tanda-tanda aneh mulai muncul di rumah mereka. Sari sering mendengar suara gemerisik seperti ular di dalam rumah, meski tidak ada ular yang terlihat. Beberapa kali, dia juga melihat bayangan wanita di sudut matanya, tetapi saat dia menoleh, bayangan itu lenyap. Suatu malam, Sari terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh dari luar kamar. Ketika dia bangun dan membuka pintu kamar, dia melihat suaminya berdiri di tengah ruangan dengan mata terpejam, seperti sedang tidur berjalan. Mas Surya, kamu kenapa?" tanya Sari dengan suara bergetar. Namun, Surya tidak menjawab. Dia terus melangkah keluar rumah menuju halaman belakang. Sari mengikutinya, merasa takut dan bingung. Ketika mereka tiba di halaman belakang, Surya tiba-tiba berhenti, lalu berlutut di tanah dan mulai menggali dengan tangan kosong. "Mas, apa yang kamu lakukan?" Sari mencoba menghentikan suaminya, tetapi Surya seperti tidak mendengarnya. Setelah beberapa menit, Surya akhirnya berhenti menggali dan mengeluarkan sesuatu dari dalam tanah. Sari yang ketakutan melihat apa yang ada di tangan suaminya, sekantung emas yang sama dengan yang dia temukan di hutan. Namun, di sekitar sekantung emas itu, ada ular-ular kecil yang melata keluar dari tanah. Tiba-tiba, Surya terbangun dari kondisi anehnya dan melihat apa yang dia pegang. Dengan wajah ketakutan, dia menjatuhkan kantung emas itu dan mundur beberapa langkah. Apa yang terjadi?" tanya Surya dengan suara gemetar. Kamu menggali itu, Mas. Apa ini semua?" Sari juga tampak ketakutan. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Hari demi hari berlalu, dan kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Sari mulai merasakan perubahan sikap suaminya yang semakin tertutup dan sering melamun. Surya tampak semakin tertekan, dan seringkali dia terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. "Mas, kamu tidak apa-apa?" tanya Sari suatu malam ketika dia melihat suaminya duduk termenung di ruang tamu dengan wajah pucat. Surya hanya menggelengkan kepala. "Aku tidak apa-apa, sayang. Hanya banyak pikiran." Namun, Sari tahu bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu yang besar. Dia tidak lagi merasa aman di rumah mereka sendiri, dan mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya semakin menjadi-jadi. Pada suatu malam yang dingin dan sunyi, Sari kembali terbangun dari tidurnya. Kali ini, dia mendengar suara tawa perempuan dari dalam rumah. Dia merasa merinding, dan dengan perasaan takut, dia keluar dari kamar untuk memeriksa. Di ujung koridor, dia melihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang terurai, berdiri membelakanginya. Sari merasa tubuhnya membeku.
Wanita itu kemudian berbalik perlahan, memperlihatkan wajahnya yang pucat dengan senyum yang tidak wajar. "Nyi Blorong," bisik Sari, mengenali sosok yang ada dalam mimpinya. Wanita itu tidak menjawab, hanya tersenyum dan mulai melangkah mendekati Sari. Dengan panik, Sari berlari kembali ke kamar dan mengunci pintu. Dia terengah-engah, merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketika dia menoleh, dia melihat suaminya masih tidur di tempat tidur, tetapi ada sesuatu yang salah. Mata Surya terbuka, tetapi bukan tatapan manusia yang terlihat, melainkan mata ular yang menatapnya dengan dingin. Surya terbangun keesokan paginya tanpa ingatan tentang kejadian malam itu. Namun, Sari merasa semakin takut akan keselamatan dirinya dan keluarganya. Dia mencoba meyakinkan Surya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Surya tetap diam. Akhirnya, Sari memutuskan untuk pergi ke Mbok Ranti dan meminta bantuan. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi untuk menyelamatkan suaminya dari kutukan yang semakin mencekam ini. "Mbok, suamiku, dia terikat dengan sesuatu yang jahat. Aku tidak tahu harus bagaimana," kata Sari dengan suara putus asa. Mbok Ranti menatap Sari dengan tatapan prihatin. Surya telah membuat perjanjian dengan Nyi Blorong, dan itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja. Tapi ada satu cara. "Apa itu, Mbok? Aku akan melakukan apa saja," jawab Sari dengan tegas. "Untuk memutuskan perjanjian itu, kamu harus mencari sosok pengganti. Seseorang yang bersedia mengambil tempat Surya dalam perjanjian itu." Jelas Mbok Ranti. Sari merasa terkejut dan bingung. "Pengganti? Bagaimana aku bisa menemukan seseorang yang mau melakukan itu?" Mbok Ranti hanya menggelengkan kepala. "Itulah bagian tersulitnya. Tapi jika kamu benar-benar mencintai suamimu, kamu harus mencobanya." Sari pulang dengan perasaan hancur. Dia tidak tahu apakah dia sanggup menemukan seseorang yang bisa menjadi pengganti suaminya. Tetapi dia juga tidak bisa membiarkan Surya terus terikat dengan perjanjian itu. Sari merasa semakin putus asa. Setiap hari dia melihat suaminya semakin jauh dan tenggelam dalam kegelapan yang tidak bisa dia pahami. Suatu malam, ketika Sari duduk sendirian di ruang tamu, pintu depan tiba-tiba terbuka dan angin dingin menerobos masuk. Nyi Blorong muncul di hadapannya, kali ini dengan wujud yang lebih menyeramkan. Kulitnya yang pucat dan mata merahnya menyala di kegelapan. "Kamu tidak bisa lari dari perjanjian ini, Sari." Suara Nyi Blorong terdengar seperti bisikan angin, dingin dan menusuk. Sari merasa tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku ingin suamimu, dan tidak ada yang bisa kau lakukan untuk mengubahnya, kecuali kau mau menggantikannya," kata Nyi Blorong sambil tersenyum sinis. Sari merasa hatinya hancur. Dia mencintai Surya, tetapi apakah dia sanggup mengorbankan dirinya demi suaminya? Dia tahu ini adalah keputusan yang sangat berat, tetapi dia juga tidak bisa melihat suaminya terus tersiksa. Aku akan melakukannya," kata Sari dengan suara yang hampir tak terdengar. Nyi Blorong tersenyum lebar. "Bagus. Maka perjanjian ini akan dilanjutkan denganmu sebagai pengganti. Setelah kau mati, jiwamu akan menjadi milikku." Sari merasa dunia di sekitarnya berputar. Dia baru saja membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Dia memandangi suaminya yang tidur di sampingnya dan air mata mengalir di pipinya. Dia tahu ini mungkin malam terakhirnya bersama Surya, tetapi dia tidak bisa memberitahunya tentang perjanjian yang baru saja dia buat. Ketika Surya terbangun keesokan paginya, dia menemukan Sari sudah tidak ada di tempat tidur. Dengan panik, dia mencari ke seluruh rumah,
tetapi Sari tidak ditemukan. Surya berlari keluar rumah, berharap bisa menemukan istrinya di desa, tetapi ketika dia mencapai persimpangan jalan di hutan, dia melihat sosok Sari berdiri di sana, menunggu. "Sari, apa yang kau lakukan di sini?" Surya berlari mendekat, tetapi langkahnya terhenti ketika dia melihat Nyi Blorong muncul di samping Sari. "Kau terlambat, Surya. Istrimu telah membuat perjanjian baru denganku. Sekarang dia milikku," kata Nyi Blorong dengan suara yang penuh kemenangan. Surya merasa hancur. Dia tidak bisa membiarkan Sari mengorbankan dirinya demi dia. Dengan putus asa dia berlutut di depan Nyi Blorong. "Ambil aku saja, jangan ambil istriku," teriak Surya dengan air mata mengalir deras di pipinya. Nyi Blorong hanya tertawa kecil. Perjanjian telah dibuat Surya. Tidak ada yang bisa diubah lagi. Sari menatap suaminya dengan tatapan penuh cinta dan penyesalan. "Mas, maafkan aku melakukan ini demi kita." Surya merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan istrinya diambil oleh kekuatan gaib yang tidak bisa dia lawan. Kehidupan Surya setelah kehilangan Sari menjadi sangat suram. Dia tidak lagi peduli dengan kekayaannya yang sekarang terasa hampa dan tidak berarti. Setiap hari, dia meratapi keputusannya yang telah menghancurkan hidup mereka berdua. Desa itu pun menjadi lebih sunyi setelah kepergian Sari. Banyak orang yang berbisik tentang kejadian aneh yang terjadi di rumah Surya, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Surya menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian, menyesali perjanjian yang telah dia buat dengan Nyi Blorong. Pada suatu malam ketika dia sedang duduk di ruang tamu, mendadak terdengar suara gemerisik yang familiar. Dari dalam kegelapan muncul sosok yang sangat dia kenali, Nyi Blorong. Namun kali ini dia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri sosok Sari yang pucat dan tanpa ekspresi. "Surya, kami datang untukmu," kata Nyi Blorong dengan suara dingin. Surya merasa tubuhnya membeku. Dia tahu inilah saatnya. Dia telah kehilangan segalanya dan sekarang saatnya dia harus membayar harga dari perjanjian yang telah dia buat. Dengan langkah lambat, Surya berjalan mendekati Sari. Tetapi Sari tidak menunjukkan tanda-tanda mengenalinya. Dia hanya berdiri diam, seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar. "Mas," bisik Sari dengan suara hampa, tetapi tidak ada cinta atau kasih sayang di dalamnya. Surya merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa Sari telah menjadi milik Nyi Blorong sepenuhnya dan tidak ada yang bisa mengembalikannya. Ketika Nyi Blorong mengulurkan tangannya ke arah Surya, dia merasakan kegelapan menyelimutinya. Semuanya menjadi gelap dan Surya tidak lagi merasakan apa-apa. Rumah Surya kini menjadi rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Orang-orang desa sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah itu, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu rumah itu telah dikutuk oleh kekuatan gaib yang tak terelakkan. Legenda tentang Surya dan Sari menjadi cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, mengingatkan orang-orang tentang bahaya berurusan dengan makhluk gaib seperti Nyi Blorong. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Titik Klinik. Kali ini, kami akan membawa kalian ke dalam kisah yang penuh dengan ketegangan dan misteri yang mencekam, dengan plot twist yang akan membuat kalian terkejut di akhir cerita. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita seru lainnya. Hidupku yang dulunya hanya sebuah kisah sederhana petani miskin di desa terpencil, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan. Semua berawal dari malam kelabu,
ketika hujan rintik-rintik menetes di atas atap jerami dan angin dingin menembus dinding kayu rumahku. Dengan hutang yang menumpuk dan ladang yang gagal panen, aku, Reza, tak punya pilihan selain mendengar nasihat dari tetanggaku, Pak Karto. Malam itu, dia datang dengan tawaran yang menggiurkan, meski penuh bahaya. Ada satu jalan yang bisa kau tempuh, Reza, katanya dengan suara rendah yang hampir tak terdengar. Kau bisa mendatangi Nyi Blorong, Dia bisa memberi kekayaan tanpa batas, tapi kau harus siap membayar harganya. Nyi Blorong? Tanyaku bingung. Nama itu sudah lama ku dengar. Dia adalah legenda kelam yang dibisikkan dari mulut ke mulut. Sosok siluman ular yang penuh misteri, cantik tapi mematikan. Pak Karto mengangguk. Banyak yang sudah melakukan perjanjian dengannya. Beberapa berhasil, tapi lebih banyak lagi yang hilang tak pernah kembali. Kau harus hati-hati, Reza. Dia bukan makhluk biasa. Namun keputusasaan menguasai pikiranku. Kekayaan dan kemewahan yang dijanjikan begitu menggoda, seolah-olah semua penderitaan ini bisa sirna dalam sekejap. Kau yakin ini satu-satunya jalan? Tanyaku ragu-ragu. Pak Karto menatapku tajam, matanya penuh misteri. Jika kau cukup berani dan siap menerima semua risikonya, ya, ini satu-satunya jalan. Dengan hati berdebar, aku mengikuti Pak Karto menuju pinggiran hutan, ke sebuah danau angker yang terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Malam itu, bulan purnama menggantung rendah di langit, memancarkan cahaya pucat yang menambah kesan mencekam di sekitar danau. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan di setiap langkahku aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Kau harus memanggilnya dengan mantra ini, kata Pak Karto, menyerahkan secarik kertas kuno dengan tulisan yang tak ku mengerti. Aku gemetar. Tangan-tanganku dingin, namun dengan tekad yang bercampur ketakutan, aku mulai membaca mantra itu di depan permukaan air yang tenang. Begitu aku selesai, angin tiba-tiba berhenti. Air danau yang tadinya tenang kini bergolak, membentuk pusaran yang semakin lama semakin besar. Dari tengah-tengah pusaran itu, sosok perempuan muncul, mengenakan gaun hitam panjang yang mengalir mengikuti gerakan air. Wajahnya cantik, namun ada aura gelap yang melingkupinya. Matanya hitam pekat, senyumnya penuh misteri. Aku tahu kau mencariku. Suaranya terdengar merdu namun menakutkan, seperti bisikan dari dunia lain. Aku adalah Nyi Blorong, dan aku bisa memberikan segala yang kau inginkan dengan satu syarat. Aku tak bisa berkata-kata. Keindahan dan kengerian terpadu dalam sosok di hadapanku. Perlahan Nyi Blorong mendekat, dan jemarinya yang dingin menyentuh wajahku. Syaratnya bukan hanya kekayaan, Reza. Kau harus memberiku kesetiaan dalam semua hal. Tubuhmu, jiwamu, bahkan keluargamu, semua akan terikat denganku. Dalam kebodohanku, aku hanya mengangguk. Pikiran tentang kemewahan dan kekayaan membuatku melupakan bahaya yang akan datang. Kekayaan yang dijanjikan datang dengan cepat. Setiap malam, sisik emas muncul di rumahku, menumpuk seperti gunung harta. Hutang-hutangku lunas, dan aku mulai hidup dengan kemewahan yang tak pernah kubayangkan. Ladangku kembali subur, panen melimpah, dan orang-orang di desa mulai memandangku dengan kagum. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang terasa salah. Setiap malam, aku bermimpi tentang Nyi Blorong. Dia muncul dalam mimpiku, menari di hadapanku, memanggilku dengan suara lembutnya. Namun mimpi itu semakin lama semakin nyata.
Di suatu malam aku terbangun dan melihat sosoknya duduk di ujung ranjangku, memandangiku dengan mata hitamnya yang tajam. "Kau milikku sekarang, Reza," bisiknya, membuat darahku terasa membeku. Aku mencoba mengabaikannya, tapi bayangan Nyi Blorong selalu ada, mengikuti setiap langkahku. Bahkan Lila, istriku, mulai merasakan ada yang aneh. Wajahnya pucat, dan dia sering terbangun di malam hari dengan mimpi buruk. Aku tahu kekuatan gelap Nyi Blorong mulai mempengaruhi rumah tanggaku. "Kau kenapa, Mas?" tanya Lila suatu malam. "Sepertinya ada yang berubah. Kau selalu terlihat gelisah." Aku hanya bisa berbohong. "Tak ada apa-apa, Lila, semua baik-baik saja." Namun dalam hatiku, aku tahu semuanya sudah mulai salah. Bayangan kegelapan Nyi Blorong tak bisa kuhindari. Malam-malamku dipenuhi dengan kecemasan. Setiap kali Lila tidur, aku merasakan kehadiran Nyi Blorong semakin kuat. Sampai pada suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, aku terbangun dan mendapati Lila tak ada di ranjang. Jantungku berdetak kencang. Aku keluar dari rumah, mengikuti suara langkah pelan yang terdengar dari luar. Dan di sana, di dekat danau, aku melihat hal yang mengerikan. Lila berdiri di tepi air, di bawah cahaya bulan, sementara di sampingnya berdiri sosok lain. Itu adalah Nyi Blorong. Mereka tampak berbicara dalam bisikan-bisikan yang tak bisa kudengar. Aku berlari mendekat, tapi tubuhku seolah terkunci. Dari balik bayang-bayang muncul sosok besar, hitam, dengan tubuh kekar dan mata merah menyala. Genderuwo. "Jangan dekatkan dia," teriak Nyi Blorong dengan suara menggema. Ketika Genderuwo itu mendekati Lila, aku tak bisa bergerak. Genderuwo itu mengangkat Lila dengan mudah, sementara Lila menjerit, namun tak bisa melawan. Aku melihat pemandangan mengerikan ketika Genderuwo mulai menyentuh istriku, dan Lila hanya bisa menangis ketakutan. Nyi Blorong menatapku dengan tatapan penuh ejekan. "Kau mengira kau bisa menghindari takdir ini, Reza? Kekayaan yang kuberikan bukan tanpa harga. Istrimu akan menjadi milik makhluk yang lebih kuat darimu." Aku hanya bisa menatap dengan putus asa saat Genderuwo itu membawa Lila ke dalam hutan. Suara jeritan istriku menghilang di balik kegelapan. Aku merasa seperti hancur, dan kekayaan yang kupikir akan menyelamatkan hidupku kini menjadi kutukan yang membawaku pada kehancuran. Malam itu, aku tak bisa tidur. Wajah Lila yang ketakutan terus terbayang dalam pikiranku. Aku tahu aku telah kehilangan segalanya, bukan hanya kekayaan, tapi juga jiwaku. Aku tak bisa menyelamatkan istriku, dan Nyi Blorong telah menang. Genderuwo itu adalah hukuman bagi pengkhianatanku. Keesokan paginya, aku menemukan Lila kembali di rumah. Tapi dia bukan lagi Lila yang kukenal. Matanya kosong, tubuhnya lemah, dan dia tak berkata sepatah kata pun. Aku mencoba bicara dengannya, tapi dia hanya menatapku dengan tatapan dingin yang membuat bulu kuduku berdiri. Nyi Blorong dan Genderuwo. Mereka telah mengambilnya, pikirku getir. Di dalam diriku aku tahu kutukan ini tak akan pernah berhenti. Aku telah menukar segala yang kucintai demi kekayaan yang semu. Dan sekarang aku harus hidup dengan rasa bersalah yang tak terhapuskan. Beberapa minggu kemudian, Lila mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Aku yang awalnya tak percaya, kini harus menghadapi kenyataan yang paling mengerikan. Lila hamil bukan karena aku. Dia hamil anak dari Genderuwo, makhluk yang telah mengambil tubuh dan jiwanya. Aku mencoba mengusir kegelapan ini dari hidupku, tapi semuanya sudah terlambat.
Setiap malam, Lila terbangun dalam kegelapan. Matanya bersinar merah seperti genderuwo, dan dia tertawa. Tawa yang bukan lagi milik manusia. Kehidupanku berubah menjadi neraka sejak malam itu. Lila, istriku, yang dulu lembut dan penuh kasih sayang, kini berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Setiap malam aku terbangun mendengar suara tawa yang tak lagi manusiawi keluar dari bibirnya. Suara itu tajam dan melengking, seolah-olah berasal dari dunia yang jauh di luar jangkauan akal manusia. Lila hamil, dan aku tahu siapa yang menjadi penyebabnya. Genderuwo. Makhluk kegelapan itu telah mengambil segalanya dariku. Tidak hanya tubuh istriku, tetapi juga jiwanya. Setiap kali aku menatapnya, aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengerikan di dalam dirinya. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. "Mengapa, Mas? Kau tak mau menatapku?" Lila sering berkata dengan nada lembut yang aneh, seraya memegang perutnya yang kian membesar. "Kau tahu kan, aku ini masih istrimu, anakku, anak kita." Aku hanya bisa terdiam. Sesungguhnya aku tahu itu bukan anakku. Setiap kali Lila menyebut anak kita, hatiku seolah terkoyak. Bagaimana bisa aku menerima bahwa anak yang dikandungnya adalah buah dari perjanjian kotor dengan makhluk hitam yang lahir dari kegelapan? Namun, di balik kebingunganku, aku menyadari satu hal yang semakin membuat hidupku hancur. Nyi Blorong. Aku tahu dia selalu mengawasiku. Dari sudut-sudut gelap rumahku, dari mimpi-mimpiku yang selalu dipenuhi dengan sosoknya. Ia adalah dalang dari semua ini, dan genderuwo hanyalah alat untuk menghancurkan hidupku. Suatu malam ketika Lila sudah tertidur, aku mendengar suara yang sudah tak asing lagi. Suara berbisik di telingaku, suara Nyi Blorong yang mengerikan. "Reza," suaranya menggema dalam kegelapan, seperti bisikan angin yang membawa malapetaka. "Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, kekayaan dan kekuasaan. Tapi ini adalah harga yang harus kau bayar." "Apa yang kau inginkan dariku lagi?" tanyaku dengan suara gemetar. Tiba-tiba, sosoknya muncul di depan mataku. Ia tampak lebih cantik daripada sebelumnya, namun di balik kecantikannya ada sesuatu yang sangat jahat dan mematikan. Gaun hitamnya melambai seperti asap, dan matanya bersinar dengan cahaya hijau yang menusuk. "Aku ingin jiwamu, Reza," katanya, senyumnya menyeringai. "Kau sudah mengikatkan dirimu padaku, dan aku berhak atas semua yang kau miliki, termasuk anak itu." Aku terkejut. "Anak itu? Kau menginginkan anak itu juga?" Nyi Blorong mendekat, wajahnya hampir menempel di wajahku. "Ya Reza, anak itu adalah buah dari kegelapan. Darahnya akan membawa kekuatan luar biasa bagi siapapun yang memilikinya. Aku tidak akan membiarkan genderuwo mengambil semua keuntungannya." Aku merasa tubuhku lemas. Sejak malam itu, aku tahu bahwa kutukan yang menimpa hidupku tidak akan pernah berakhir. Nyi Blorong dan genderuwo, keduanya menginginkan anak yang dikandung oleh Lila. Anak yang bukan dari dunia manusia, tapi dari dunia kegelapan yang penuh kebencian dan keserakahan. Hari demi hari berlalu dengan semakin menegangkan. Perut Lila semakin membesar, dan setiap malam dia terbangun dengan gelisah, seringkali berbicara dalam bahasa yang tidak kumengerti. Mata merahnya kerap bersinar di tengah kegelapan, menandakan bahwa dia sudah bukan lagi manusia sepenuhnya. Aku merasakan ada kekuatan asing di dalam tubuhnya, sesuatu yang tumbuh dan siap meledak kapan saja. Sementara itu, aku semakin sering melihat bayangan genderuwo di sekitar rumah. Makhluk besar itu tak pernah benar-benar muncul di hadapanku, tapi aku bisa merasakan kehadirannya. Udara menjadi berat setiap kali dia mendekat, dan terkadang aku mendengar suara gemuruh kecil, seperti langkah kaki berat di atap rumah.
Aku tak bisa tidur. Setiap malam menjadi siksaan tanpa akhir. Seolah-olah waktu berhenti di saat ketakutan menguasai segalanya. Suatu malam, aku memutuskan untuk memberanikan diri berbicara dengan Lila. Dia duduk di tepi tempat tidur, tangannya mengelus perutnya yang besar. Wajahnya tampak pucat, tapi ada senyum aneh yang terpancar dari bibirnya. Lila, aku mohon, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kau tahu ini bukan anakku. Ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Lila menatapku dengan mata merah menyala, lalu tertawa pelan. Mas, kenapa kau masih berpikir ini bukan anakmu? Bukankah kau yang membiarkan semuanya terjadi? Bukankah kau yang membuat perjanjian dengan Nyi Blorong? Aku terdiam. Kata-katanya menghujam seperti pedang. Ya, aku yang membuka jalan bagi semua ini. Akulah yang memanggil kegelapan, dan kini kegelapan itu telah menguasai segalanya. Tapi tetap saja, rasa benci dan dendam terhadap Genderuwo yang telah meniduri istriku semakin membakar dalam hatiku. Anak ini bukan manusia, lanjut Lila. Suaranya terdengar dingin dan penuh kebencian. Anak ini akan membawa kekuatan yang bahkan kau tak bisa bayangkan. Dan ketika dia lahir, dunia ini tak akan sama lagi. Aku tersentak. Apakah Lila sadar dengan apa yang dia katakan? Atau apakah dia sudah sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan jahat? Dengan waktu yang semakin mendekati kelahiran, aku merasa semakin terjebak dalam kutukan ini. Suatu malam ketika aku sudah tak tahan lagi dengan kehadiran Genderuwo yang terus mengintai, aku memutuskan untuk mengambil langkah nekat. Aku pergi ke tengah hutan, tempat di mana aku pertama kali bertemu Nyi Blorong. Dengan mantra yang diberikan Pak Karto, aku memanggilnya sekali lagi, berharap bisa merundingkan kembali takdirku. Setelah beberapa saat, pusaran air kembali terbentuk di danau, dan sosok Nyi Blorong muncul dari dalamnya. Kali ini lebih mengerikan daripada sebelumnya. Matanya menyala hijau, dan senyumannya memancarkan kebencian yang mendalam. Kau kembali, Reza? Tanyanya dengan nada sinis. Apa yang kau inginkan kali ini? Aku ingin keluar dari perjanjian ini, jawabku tegas. Aku ingin mengambil kembali hidupku dan menyelamatkan istriku. Nyi Blorong tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema di seluruh hutan, membuat bulu kudukku meremang. Kau pikir bisa keluar semudah itu? Perjanjian dengan kegelapan tak pernah bisa dibatalkan, Reza. Kau sudah terikat, dan sekarang kau harus menerima takdirmu. Tapi aku tak akan membiarkan Genderuwo mengambil istriku dan anak itu, teriakku, meskipun dalam hati aku tahu itu mungkin sia-sia. Mata Nyi Blorong menyipit, dan dia mendekat padaku. Suaranya berubah dingin. Genderuwo hanyalah alat, Reza. Yang kau hadapi lebih besar dari sekadar makhluk hitam itu. Anaknya akan membawa kekuatan yang bisa mengubah dunia ini. Kau tak akan bisa menghentikannya. Aku terdiam, tubuhku gemetar ketakutan. Nyi Blorong menatapku dalam-dalam, seolah-olah mencari celah di hatiku yang penuh ketakutan dan kebencian. Aku tahu dia benar, tapi aku tak bisa menyerah begitu saja. Ada satu cara untuk menyelamatkan dirimu, katanya tiba-tiba. Tapi kau harus siap membayar harganya. Apa itu? Tanyaku cepat, meskipun suara hatiku berkata untuk berhati-hati. Nyai Blorong tersenyum penuh tipu daya. Kau harus menyerahkan jiwamu secara penuh. Dengan begitu Genderuwo tak akan punya kuasa lagi atas istrimu. Tapi
kau akan menjadi pelayanku selamanya. Aku terdiam. Pilihannya jelas tapi sangat mengerikan. Jika aku menyerahkan jiwaku, mungkin aku bisa menyelamatkan Lila dan anak yang dikandungnya. Tapi aku tahu, hidupku tak akan pernah menjadi milikku lagi. Aku akan melakukannya, kataku akhirnya, dengan suara pelan namun penuh tekad. Sejak malam itu, hidupku berubah sepenuhnya. Aku kini menjadi bagian dari kegelapan, pelayan abadi Nyi Blorong. Genderuwo tak lagi mengganggu Lila, tapi kutukan itu tetap ada. Lila melahirkan seorang anak yang tampak normal, namun aku tahu di dalam darahnya mengalir kekuatan yang berasal